Moriwaki kayak gimana sih bentuknya? Yang Mario Aji yang buat latihan di Mandalika bilang RE King arogan, lu belum pernah punya RE King dan lu pun belum pakai. Selamat malam, welcome back to my channel Garga MV. Di malam kali ini gue berkesempatan bersama Mamang Risman, lagi ada di tempatnya nih di NGRT di daerah Depok. Gue penasaran banget nih sama motor yang satu ini nih. Oke Mang, tanpa basa-basi boleh dijelasin ini itu motor apa sih Mang? Oh iya, ini untuk beberapa tahun untuk adalah yang tahun yang lalu kurang lebih sekitar 9 bulan ya, 9 bulan. Ada salah satu teman membeli motor Moriwaki, dan Moriwakinya saya beli di rangkanya ya. Beli di rangka dengan asumsi saya emang pengen punya motor di balap, tapi belum kebeli. Intinya karena berpikirnya kita spare part ya, di spare part di mesin mungkin saya pribadi agak susah gitu kan, kita harus impor dari Jepang. Makanya dari itu saya ngebeli ini ya untuk di rangka Moriwaki dengan mesin Ninja 150. Dengan Ninja RS150 gua beli dulu tuh kalau nggak salah mesin set sama rangka itu kurang lebih dulu tuh beli bahan sekitar 15 juta ya, 15 juta, tapi saya ngebelinya cuma ngebeli mesin dan rangka dan suratnya aja. Itu. Nah, saya custom ya. Untuk di customan mungkin ini udah 9 bulan ya, tapi nggak kelar-kelar nih motor karena emang prosesnya lama. Satu yang kesulitannya gua di sini ya. Di mana nih Mang? Nih, ini kan kalau originalnya dia gede panjang ke bawah. Jadi sini saya potong, dibikin plug and play ke mesin Ninja. Itu, dan ini pun udah 3 kali balik ke tukang custom ya. 3 kali balik custom karena tidak sesuai, dan untuk di center gear itu agak kesulitan juga untuk nyenterin gear depan sama belakang. Itu dari rangka kita coba di custom, udah kelar dari rangka. Terus kita dari suspensi juga kita custom juga karena kemarin bawaannya itu udah olinya udah mulai keras ya. Jadi saya ke kotik, saya percayain ke kotik. Lalu untuk di knalpot, di perutan knalpot saya percayain ke Anen. Nens ya? Ya, ke Anen, karena ini bikinnya custom ya, belum ada. Jadi saya ngorder sendiri ke Anen, alhamdulillah Anen pun ACC. Terus untuk di custom kayak model di bracket, karena ini yang bushing-bushingnya beda, saya percayain ke Tandra juga ya, teman saya, tukang bubut. Itu. Lalu kebanyakan terus kita memakai kemarin nih sempatnya mau dibikin putih. Cuma kebetulan temen tuh saya juga jual karbonan, tapi karbonan. Terus ya udah deh saya bikin, ya udah pengen karbon, ya udah Mang gue support deh bikin di karbon. Jadi ini kalau di body ini belum kelar karena emang saya ngebikin lagi bushing bracketnya. Itu. Terus ini custom, ini untuk radiator customnya emang dari Big Bro. Ini pakainya kalau nggak salah pakai R25 apa Moge gitu ya. Jadi dia lebih gede. Terus untuk di engine, gua memakai blok PDK BW ya. Berarti udah porting nih? Udah porting, pakai di sebelah tuh di by product. Untuk dalemannya udah rasio atau apa Mang? Enggak, kalau di sini, kalau di saya pribadi di bengkel sebelah itu dia tidak ekstrim ya. Tidak ekstrim, intinya tidak pakai rasio bikinan. Atau misalkan setrukan, enggak, dia pure gunain standar porting dan memaksimalkan dari karbu dan pengapian. Kalau untuk pengapian ini memakai das ya, Novadas. Iya, untuk karbu ini memakai Timex 38. Oke, nah ini corongnya pakai apa nih Mang? Itu corongnya custom juga sama. Custom ya? Custom model trompet. Terus kalau yang setap-setapnya ini belum kelar ya, lagi gua bikinin, belum kelar. Nah, untuk di pengereman ini menggunakan emang bawaannya
Dia memakai HRC ya, NX4, ini original HRC NX4. Ya. Selang remnya pakai Hell, dan ini masih memakai aksial ya. Maxi aksial. Nah, kalau yang sekarang itu dia menggunakannya radial, kurang lebih radialnya kayak begini nih. Ini ada juga yang sebelahnya. Oh. Nah, kalau ini motor apa nih? Kalau ini RSGP. RSGP 125. Honda juga sama. Honda ya. Nah, kalau untuk radial dia begini nih. Tuh, yang monoblok. Oh, emang iya. bawaannya dia udah monoblok, tapi bawaannya yang bawaannya bukan yang ini, bawaannya ini. Sebenarnya bawaannya cuma Bawaannya itu RSGP. RSGP. Cuma itu kalau nisinnya itu dibilangnya ini nisinnya yang udah Moto3. Oh, ini motor buat untuk Moto3. Iya, nih sama beda. Nisinnya, tapi nisinnya ini nisin Jepang. Oke. Kurang lebih ini kalau nggak salah sekitar 12 jutaan, 15 apa berapa sekarang? Iya. Pokoknya sekitar 12 juta up. Ya, kayak gitu. Terus di nah ini untuk di apa? Kita geser dulu buat mesinnya lagi. Coba Jang. Geser ya kan. Kita untuk pembelinya. Jadi di sini ada motor frame Moriwaki dan RSGP 125 nih, frame. Gokil sih. Biar pada tahu ini dan Berarti itu mah apa ya? Istilahnya tutup kondom ya? Nah, itu tangki customan. mana ini memang bawaannya. Oh, bawaannya dia. Bawaannya memang begini. Oke, kita lihat nih. Tangki bawaannya Moriwaki nih. Kecil dia. Kecil. Dia aluminium ya? Iya, dari aluminium. Nah, kalau untuk di custom, nah contoh gua ngerobahnya ini dari mounting ya, dari mounting sini biar ngegantung. Oke. Terus untuk perbedaannya, ini untuk dirangka ya, terutama untuk dirangka. Nah, kalau untuk dirangka, nah kalau yang ini kan RSGP nih, Ya, RSGP. ini RSGP, oke. Ya, sebelumnya di RSGP kan keluarnya NF4. Oke. Dia NF4 itu bodinya kotak. Ya, bodinya kotak. Pertama itu pun dia untuk yang pertama keluar dia memakai jari-jari depan belakang. Ya. Nah, setelah keluar jari-jari, nah datanglah regenerasinya untuk pelek racingnya ini NF4. Oh, asal mulanya dia pelek jari-jari. Pelek jari-jari. Oke. Bodi kotak. Terus yang familiar yang sekarang dipasang di Ninja itu di Ninja RR. Nah, ini peleknya NF4. NF4. Nah, dari situ dari NF4 terus regenerasi lagi. Ya. Regenerasi lagi terus seiring mungkin Permintaan. Bukan permintaan ya, sesuai kebutuhan. Kebutuhan Lagi dibikin lagi lah peleknya model RSGP itu peleknya NX4. NX4 itu palang lurus. Oke. Untuk diameter belakangnya 350 dan untuk depannya 250. Oke. Ya, 250. Tapi kalau bawaannya yang pertama NF4 ya. Itu depannya 215, belakangnya 300. Tapi bobot sama, nggak beda jauh, 350. Oke. 350. Dan ada menariknya ini untuk di NX4, ini dua pabrikan. Pelek itu. Satu Asahi, belakang NK. Kenapa Mang bisa begitu Mang? Kurang tahu ya, tapi ini mah secara pengetahuan saya pribadi, mungkin ini dibedain apaan, seperti bikin motor lah. Seperti bikin motor, bikin spare part di sini satu, di sini satu. Biar istilahnya kalau mau ngegabungin itu agak susah. Betul. Nemuinnya. Itu kayaknya sih itu ya, yang menurut saya. Tapi makanya dia itu beda. Kalau motor pun nggak semua bikin satu motor itu di satu pabrikan, nggak mungkin. Itu bikin peleknya di mana, bikin pengeremannya di mana, itu udah pasti ya. Udah pasti. Nah, ini di NX4. Nah, ini di peleknya di RSGP. Terus di RSGP itu ada lagi kalau di tim balapnya itu peleknya juga sama seperti ada ini
yang di saya tuh. Yang di Vanessa ya? Yang di Vanessa itu Marce M5. Marce M5, oke. Iya, Marce M5 sama untuk diameternya 2 meternya, depannya 250 dan untuk belakangnya 350 ya. Tapi dia bobotnya lebih ringan dari NX4 dari NF4. Dia kalau nggak salah sekitar 4,5 kg. Bobotnya. Oke. Itu karena mungkin untuk pabrikan untuk tim-tim balap ngeriset, oh gimana sih peleknya enteng ya Jepang, nanti langsung ngeluarin ini. Terus ada lagi Teknok Magnesio yang bintang laut. Iya. Untuk bobot sama juga karena dia magnesium. Bahannya ya? Bahannya sama bobotnya. Kalau yang ini dia beda alloy. Terus untuk untuk di rangka beda juga ya. Perbedaannya apa, Mang? Setelah saya udah megang motor ini ternyata rangkanya beda. Oh ya, dan ini di RSGP. RSGP itu ternyata ini cor-coran. Cor-coran untuk ya, di bagian cor-coran belakang. Bagian ini dan bagian depan. Tapi ininya aluminium Delta Box. Oke. Nah, dari RSGP, terus masuk lagi lah risetnya ke Moriwaki. Nah, ini Moriwaki ini beda. Ini aluminium ya. Ya, dia model dilas, tidak cor. Jadi bobotnya dia lebih ringan. Untuk ini semua berarti aluminium nih. Aluminium. Sangat menarik sekali sih kalau menurut saya. Nah, untuk swing armnya nih, Mang. Swing arm juga sama beda. Beda nah, ya. Ini kan model cor-coran. Oke, coba kita. Ya. Beda. Iya, beda bener. Nah, ini Almu. Iya. Model las-lasan. Tuh, Oke, jadi untuk di bobot tuh sama, tapi kalau untuk di Speedo kayak gitu sama ya, nggak beda jauh dari prototipe yang lainnya itu nggak beda jauh. Cuma yang ngebedain itu dari shock, dari aksial ke radial. Oke. Itu dari shock dari radial ke aksial. Nah, dari regenerasi dari sini dari Moriwaki yang sekarang itu datanglah NSF 250 dengan teknologi injection. Ya. Tapi untuk peleknya sama menggunakan NX4 yang palang lurus. NX4 palang lurus ya. Iya. Oke. Yang dibedainnya apa? Nah, yang dibedain itu dari Moriwaki ke NSF itu beda dari mesin, dari teknologi satu, terus dari Speedo. Nih, ini masih analognya model begini, tapi ini udah model sistem digital. Sistemnya ini dari keluaran dari Honda juga sama. Nah, ini sekarang tuh pakai yang mungkin bisa di searchingnya, kayak yang belum tahu NX4 tuh kayak gimana, bisa searching di YouTube atau misalkan dari mana di Google. Di Google. Ataupun kalau mau lihat Moriwaki kayak gimana sih bentuknya. Nah, ini Speedonya kayak gini reviewnya. Terus kalau yang NSF juga sama. Di lain Speedo juga ada ya untuk ngebedain untuk Moriwaki dan NSF 250 yang dipakai Moto3 yang sekarang ya, yang dipakai Astra Honda. Ya. Seperti di swing arm. Swing arm itu beda ya. Kalau di NSF itu 250 dia kayak model shooter. Bisa di searching. Sekarang tim-tim balap yang gede yang buat latihan ya. Seperti Haji Putra udah punya juga, terus ARP juga ya. Itu yang dipakai sekarang yang Mario Aji yang buat latihan, yang untuk latihan di Mandalika itu dia memakai NSF. Bedanya pasti ngebedainnya dia di swing arm dan di sini dengan teknologi mesin. Oke, gitu. Nah, untuk suspensi belakang nih dia pakai apa nih, Mang? Kalau boleh tahu nih untuk yang Moriwaki. Ini sama kok, pakai Showa. Oke. Pakai Showa sama suspensinya. Menurut gue sih ini bener-bener motor enteng banget ya. Makanya nanti mudah-mudahan ini cepat kelar. Ini juga kan lagi dibersihin, lagi dicat, dan ini pun belum gua rapi-rapi. Dan next mungkin ini baru 80% ya. Ini 80%. Kalau ini mah tinggal ngerapihin, tinggal nunggu ngecat dan ngerapihin. Terus nanti pengen gua coba ya dengan prototipe yang sama, rangka sama, kaki-kaki sama,
dengan beda mesin ya. Dengan mesin dari Honda 125 dan mesin Ninja 150 nanti pengen gua battlein di Sentul. Mantap. Itu ya, pengen kita coba. Bukannya istilahnya gimana ya? Bukan pengen siapa sih yang kenceng, bukan, tapi gue pengen kayak gimana sih hasilnya. Itu apakah misalkan di CC 150 kayak gimana. Jadi kita tunggu aja, nanti gue akan vlog lagi nanti kalau udah kelar dan ini gue kelar, dan nanti pun yang nyoba mungkin udah pembalap sidit ya. Karena kita pengen tahu progresnya. Dan ini pun kalau untuk di balap kayaknya nggak mumpuni ya kalau untuk di balapan Semeria Fun Race. Karena apaan? Karena mungkin regulasinya ya. Ya kalau misalkan motor ini di depan pasti banyak yang protes. Betul. Tapi motor di belakang nggak bakalan. Tapi tetap kan kalau kita pribadi yang ikutin event kita selalu pengen di depan. Betul. Itu makanya pasti ini cuma ujungnya, makanya saya dibikin karbon itu ya udah kita pajang aja, paling latihan muter-muter aja. Jadi bukan untuk dibalap. Kalau untuk dibalap ada yang rangka custom, yang ini yang motor gua yang Mona Lisa. Mona Lisa. Nah, karena ada namanya, yang ini apa nih namanya nih? Nah, ini ada namanya Lucita Luna. Lucita Luna. Apa yang gua bilang filosofinya Lucita Luna? Nah, Lucita Luna itu gua bilang ya udah tahu sendirilah kayak gimana. Itu gua no comment. Siap. Gua sih bukannya ngefans juga sih sama dia. Ngefansnya apaan? Dia mau dihujat kayak gimana, mau dicaci kayak gimana, tetap dia eksis. Dia tidak memikirkan netizen. Betul. Pokoknya bodoh amat gua mau dicaci, mau dimaki, yang penting gua tidak merugikan orang lain. Walaupun kita sendiri pun kita nggak tahu dia tuh apaan, statusnya apa sih, laki-laki apa perempuan kita nggak tahu ya selama ini ya. Nah seperti sama kayak gini, ini bodinya rangkanya Moriwaki dan rangkanya mesinnya dia Ninja. Itu jadi hidup mah istilahnya kalau kita main sosial media kita harus seperti Lucita Luna deh, tahan banting itu aja. Mau dicaci mau gimana bodoh amat, yang penting kita tidak merugikan orang lain. Ya udah, kita terus eksis dan kita pun terus berkarya. Itu aja. Ya kalau misalkan ada kritikan ya itu sebagai masukan seperti apa, biar kita maju aja. Gitu. Jadi kita jangan berkecil hati kalau orang ngecaci maki. Tapi kebanyakan juga ada yang baperan ya, banyak yang baperan tapi banyak banget mang itu. Banyak yang baperan, kita komen segini, ntar langsung kita ditimpalin. Sebenarnya kalau di sosial media ya udah dah, selama kita tidak menyinggung keluarga, terus suku dan agama, udah biarin aja. Selama kita mencaci kita, ya udah itu masukan ya. Kalau kita main sosial media itulah resikonya. Betul. Dan jejak digital itu emang kejam ya. Gitu aja, makanya ini gua namain Lucita Luna. Sama kok motornya, gua tuh semuanya ada nama. Ini Lucita Luna dan ini Vanessa. Dulu itu ya seperti gak usah dibahas ya kalau ini ya, gak usah dibahas. Dan itu Mona Lisa. Nah, Mona Lisa sendiri itu ambil dari mana nih? Kalau di Mona Lisa itu ada ya, kalau lagu dangdut itu ada Mona Lisa. Iya, jadi dia tuh dianggapnya menurut gua tuh biduan ya. Siap. Biduan panggung, ya banyak penggemarnya, tapi dia lincah juga. Asik. Nah, ini Mona Lisa. Dan di sini ada juga Michelle. Nah, ini kalau Michelle ada juga ini Michelle, dan ini motor gua yang keberapa ya? Lupa yang keberapa. Nah, ini Michelle, dan ini juga seperti perempuan juga. Ya. Nah, untuk yang ranking nih, itu namanya siapa nih? Si Jagur apa siapa nih? Bukan, ini emang namanya dulu tuh emang nggak sempat gua post-post, tapi emang ini udah, tapi nggak sempat orang mungkin banyak tahu. Ini namanya si Bentang. Bentang. Oh, Bentan. Iya, dibilang Bentang tuh ya walaupun motor kecil, iya, tapi sering dilupakan, tapi posisinya di atas. Itu jarang loh apaan orang-orang modif sampai ke wah kayak gitu. Jarang diagung-agungkan ya. Jangan diagung. Tapi menurut gua pribadi pakai air King itu menurut gua paling nyaman ya. Karena apaan paling nyaman? Dibilangnya di jalan itu banyak teman. Banyak teman tuh istilahnya kalau ada di belakang, ada yang gebet juga, entah papasannya juga. Itu. Dan yang gua rasa itu pakai air King, setelah pakai air King, ya dulu mungkin gua sebelum pakai air King, sebelum pakai Ninja, dari pakai Ninja, itu kayaknya, pakai naik air King kok arogan ya di jalan. Nah,
Kalau yang bilang begitu untuk anak-anak racing yang apa dibilang arogan, lu belum pernah nyoba pakai racing. Itu suasananya tuh beda kalau pakai racing. Di jalan itu ya menurut gua pribadi ya. Iya. Kalau geber-geber itu nggak ada yang berani nyenggol pakai racing yang gua rasa. Tapi kalau lu pakai Ninja dan 150 misalkan 4 tak, kalau geber-geber di jalan, gua jamin kalau di jalan pun kayak orang mau ngajak balapan. Iya. Pokoknya kalau di lampu merah itu kayak mau setar, tapi kalau di racing itu gua bilang merasa kayak banyak saudara loh, serius. Makanya ini mah emang gua pakai untuk jalan jauh ya, untuk pakai jalan jauh, dan ini racing menurut gua top banget ya. Karena kalau nggak salah ada istilah salam belayar ya bang. Iya, ya? salam belayar. Dan ini ya kalau pakai di Ninja, kalau kita ngegeber terus sama kayak orang tuh ya udah kayak mau ngajak balapan. Tapi kalau racing emang begitu. Mau begitu ya. Mau ketemu Salamnya, iya, mau ketemu di kota, mau di kampung, ada aja. Walaupun lewat orang lagi nongkrong aja pasti say hello. Kadang mogok di jalan pun yang nggak kenal langsung nih berhenti ya kalau untuk racing ya. Kalau ada yang yang bilang racing arogan, lu belum pernah punya racing dan lu pun belum pakai, itu aja sih. Tapi kalau udah mengenal dia racing, ya udah inilah motor kalau untuk perjalanan jauh, ini lu banyak temen. Tapi kalau di Ninja, lu kalau di jalan geber-geber kayak orang mau ngajak balapan. Serius, kalau ketemu orang yang nggak tahu, kalau orang misalnya ngebut, kita tuh pengen ngebantai dia. Kalau pakai Ninja ya, beda. Cuma racing enggak. Terus ini racing, dan ini ada satu lagi, ini mau bikin balap juga gua. Lagi cari bahan dulu, gua carilah budget cari surat sama motor-motor yang busuk-busuk aja, gua ambil surat sama mesinnya. Nah ini konsepnya drag apa road race? Sama, ini road race juga. Road race ya. Road race juga, ya buat melengkapin aja. Emang kebanyakan motor Mamang ini konsepnya road race apa di drag sih, Mang? Road race sih. Road race ya. Kalau di drag ya bukannya apaan ya, enggak ada, menurut saya pribadi kalau di drag itu nggak ada seninya, nggak ada deg-degannya. Oh gitu. Karena apaan? Dibilang nggak ada seni, menurut saya pribadi nggak ada deg-degan. Tapi kalau di road race itu joki sidit motor kencang bakal kalah sama motor hoki. Betul. Itu. Tapi kalau di drag kita kuat-kuatan modal, kuat-kuatan riset. Iya. Tapi kalau di road race motor kita pelan, asal hoki, motor orang jokinya sidit, motornya kenceng, ya siapa tahu meletus di depan. Betul. Siapa tahu nginjek biawak di depan, jatuh, kita nggak tahu. Jadi walaupun motor orang udah di depan, kita masih ada besar kesempatan, besar keinginan motor kita, ya siapa tahu motor kita jadi di depan walaupun motor kita pelan. Siapa tahu Dewi Fortuna ya. Iya, gitu. Tapi kalau untuk di drag kita harus benar-benar kuat mental juga, kuat modal. Ya itu kalau lu kuat modal dan kuat mental, motor lu pasti kenceng. Nah, kalau di kalau di road race yang penting kaki-kaki enak, terus mesin pun sehat, dan kekuatan mesinnya kita udah tahu, ya udah kita nunggu hoki-hokian aja gitu. Jadi ada juga kalau ini motor customer yang belum diambil, ini juga belum udah kelar, belum diambil, ini lumayan juga nih kemarin nih. Di sini viewer banyak menggunain pakainya pakai TMX ya. TMX pakai ya. TMX untuk karbu ya. Iya, untuk pengapian dia memakai das. Dan untuk mesin pun udah ekstrim ya, cuma porting, kita memaksimalkan dari karbu dan pengapian. Nah untuk rata-rata krek as sendiri memakai ZX. Oke. Tapi ZX standar berarti yang non stroke ya? Iya, non stroke kita menggunakannya standar ya. Oke. Itu. Contoh ini balik lagi ke RSGP. Iya, RSGP, dan untuk perbedaannya sih kayak gitu ya. Iya. Ya, tapi gue seneng sih punya ini. Dan kemarin pun udah ada orang ya tanya-tanya. Kemarin baru penawaran berapa ya kalau nggak salah? 170 ya. 170, tapi saya enggak. Kalau 170 itu belum masuk ya. Belum masuk. Nah, kalau ada yang nawar di atas 170 kira-kira bakal dilepas nggak? Enggak dulu deh. Enggak dulu ya? Iya, enggak dulu. Ini mau gua simpan ya. Mau gua simpan, ini mah ya udah buat pajang-pajangan aja, kali nanti kalau mau pengen notres atau pengen muter-muter latihan sentul anak-anak kayak hiburan dah kayak gitu intinya. Ya udah kita pakai. Nah, untuk jokinya sendiri Mamang mempercayakan ke siapa nih, Mang? Ari Wijaya ya. Ari Wijaya ya. Nanti ada Instagramnya Ari Wijaya. Oke. Dia tuh dibilangnya, kalau saya pribadi, joki terima kasih. Karena apaan dibilang joki terima kasih? Emang dia dari dulu kenal sama saya di zaman FU ya, di zaman main FU.
Gua sama dia itu dia nyeting, terus dia bikin motor dia sampai dia yang balap. Ya gua pun modalnya masih pas-pasan. Ya udah sampai sekarang ya bukannya apaan ya, joki itu yang gua pribadi cocok-cocokan ya. Betul. Walaupun dia nggak begitu terkenal ya, mungkin ya kayak gitu nggak terkenal, tapi dia jadi tanggung jawab dan saya pun mempercayakan motor dia. Nanti motor-motor ini kalau motor-motor gue dipercayain ke dia. Jadi kalau ada hal apapun gue nggak terlalu ngenes ya. Ya seperti istilahnya kita pahitnya ya, motor kita crash kayak gitu kan. Gitu. Jadi kalau gue sih ya udah itu mah kecelakaan berarti gitu. Tapi kalau kita udah percaya ke joki, mau hal apapun terjadi pahit, ya udah. Pernah nggak Mang mesinnya nge-gym atau gimana gitu? Selama Mamang main Ninja atau wrecking gitu? Kalau main di nge-gym, kalau di joki mah sering ya. Kalau di Ninja mah banyak faktor juga sih. Ada faktor. Gua pribadi itu gua dua kali disentul, sekali. Terus di Jakarta Barat kemarin pas riding juga nge-gym juga, dan itu ada banyak faktor. Ada faktor dari oli samping, terus ada motor juga kekeringan. Terus ada faktor telinga budek. Dibilang telinga budek, ini motor udah kagak mampu tapi tangan kita masih galak ngegas terus. Itu banyak faktor ya. Saking gak asikannya itu. Ya, jadi jangan kadang orang menyalahkan, oh ini bikinan motor tuh di sana cepet nge-gym mulu, padahal bukan ya. Kita lihat dulu gearnya ngepas enggak, di track berapa. Itu jangan sampai kita make gear di track 500 tapi kita betot di 800, itu juga bisa berisiko nge-gym. Kita lihat dulu di oli kita memakai apa. Itu jadi banyak sih Mang faktornya, bukannya masalahnya dari bengkel. Kita kadang orang yang awam itu sering menyalahkan bengkel ya. Tapi padahal kita sendiri, gue pribadi gue belum peka juga, belum 100% peka ya, antara motor kekeringan dan motor kebasahan. Gue belum peka ya. Jadi gue taunya ngegas aja, motor enak, udah. Nah itu, jadi janganlah buat teman-teman, saya saran pribadi jangan selalu menyalahkan mekanik atau bengkel. Itu motor kita belum enak, belum maksimal, modalnya pas-pasan udah pindah lagi. Dan cobalah semaksimal mungkin di bengkel A yang menurut lu cocok. Karena gue pribadi ya nggak merekomenin, oh bengkel si A itu bagus gini. Enggak ya, menurut gua kadang cocok-cocokan ya. Ada menurut gua di bengkel si A itu motornya B aja, tapi di sini kok enak. Kita cocok-cocokan aja. Dan kita pun jangan saling menyalahkan satu sama lainnya. Ya kalau dia mau nge-gym ya namanya juga motor dipakai, udah kita benerin. Jangan menyalahkan joki ataupun mekanik. Itu banyak faktor kok ya. Seperti saya bilang, ada oli samping, ada motor kekeringan atau kebasahan, atau gear kepanjangan atau kependekan. Kita nggak tahu ya. Yang penting kita selalu safety kalau mau riding, motor kita kemampuannya segimana. Ada juga yang bikin motor, gua bikin sekian habis sekian juta. Nah lu ketemunya sama siapa dulu, satu spek enggak? Kadang tuh orang berceminnya kayak gitu. Kita bikin motor cuma habis 5 juta, ketemunya ridingnya sama motor yang udah habis 20 juta, dibetot, ditinggalin, lu ngoceh motor gua nggak kenceng. Nah, jadi ya kalau motor lu standar cuma modal karbu, yuk lawannya sama motor standar karbu lah. Toh kalau motor, kalau kita bikin spek yang sama, ninggalin motor untuk Ninja tuh nggak jauh-jauh amat. Paling itu satu motor begini ya. Kalau sama-sama spek bareng, nggak bakalan ninggalinnya jauh banget. Jadi kita asumsi aja kalau riding, lu tahu diri deh. Lu karbu lu misalkan 28, ketemu ya 38 udah plus-plus, ya motor lu pasti di belakang. Iya, betul. Itu aja sih. Nah, untuk pemakaian BBM sendiri rata-rata Mamang pakai Pertamax biru, apa Pertamax Plus atau bensol nih? Kalau enggak sih motor gua nggak ada, kecuali yang motor balap ya, motor balap pun turbo. Gua turbo ya? Iya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngepres kalau masalah dari bahan bakar. Karena motor gue semuanya masih dipakai harian. Maksudnya intinya masih dipakai warawiri ya. Kalau gue pulang kampung itu masih bisa pakai Pertamax biasa. Iya. Ya kalau ada pakai turbo.
Itu. Nah, untuk oli sampingnya nih, Mang. Oli samping saya memakai 747. 747 ya. Iya, 747. Kalau mau pakai 47 saran saya kalau pakai harian masih oke ya. Oke. Saya masih dipisah, tapi ada catatan kalau kita mau ngebut, kita mau NR sama teman-teman, pasti nih gue NR sama grupan itu gue pasti ngebut. Ya kita tahu diri, kita campur oli ke tangki. Gitu. Jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Oke, Gitu aja sih. siap, Yang penting mah kita jangan budak, jangan ego. Udah motor biar aman aja. Ya, benar, Mang. Tuh. Juga ini baru lepas baru beres naik mesin ini. Yang terakhir kemarin Sentul ini. Sentul ya, yang nge-gym ya? Iya, di Sentul ini motor enak banget. Makanya kemarin nge-gym. Nah, kalau yang ranking itu bener, itu motor gua. Udah strukan juga, udah ratio. Kemarin sih karbonnya 38. Ya. Karbon 38 karena olok ya. Ini si ranking itu kalau ke kampung nih, kalau ke gua ke kampung itu oleh samping aja habis botol. Beda ya asumsinya kalau sama di Ninja itu jauh. Ini lebih boros oleh samping. Nah, yang bikin boros, apa faktor yang bikin boros nih? Apa nih? Aduh, gimana ya? Ya menurut gua emang gua pengen cari aman ya. Oke. Pengen cari aman di mesin, jadi gua sedikit diborosin sedikit dah, gak jadi masalah. Oh, tapi gitu. ini diborosinnya lebih dari Ninja, borosnya. Ini udah setruk juga, udah ratio. Kemarin karbonnya 38 tapi gua pindahin ke mana ya? Oh, ke Moriwaki gua. Oke, nah ini untuk ini pakai karbu apa nih? Ini sekarang pakai dibalikin sama gua, pakai karbu 28. 28. Oke. Nah, untuk kaki-kaki dia menggunakan Ninja Air. Kaki kayaknya ini ya pakai Ninja Air. Sok-sok depannya ya. Soknya Ninja Air. Oke. Terus untuk pelek dia warna Pirosi yang terbaru ya. Pelek pakai Pirosi ya. Iya, 215 300. Untuk sok Ohlins. Orange. Terus kalau yang ini nih ada tips ya. Kalau untuk membuat SSR ya. Nih. Sepintas kalau dari jauh coba cari dan zoom nih. Ini motor gua agak ceper. Oh iya, iya benar-benar. Nah, kalau dibikin SSR, kalau bawaan Ninja R sendiri, dia tuh tinggi. Oke. Beda. Makanya tapi biar agak lebih pendek dan posisi kalau nunduknya lebih enak. Lebih nyaman lah ya. Iya, lebih nyaman posisinya. Dipakai Ninja RR. Jadi posisi motor itu lebih ceper tapi enggak ngegasruk. Oh, berarti ini bukan bawaannya Ninja R ya? Nah, Ninja R kan gua kesini ke R King. Asalnya R King itu mesinnya pakai Ninja RR. Oh gitu. Tapi gua rolling ke sini karena kemarin makanya ini lebih tinggi. Iya benar. Kalau R King itu lebih enak, dan R King pun ini menggunakan stang Ninja. Oh iya. Stang Ninja. Betul. Wih. Itu posisi ridingnya itu dapat banget ini kalau pakai ini. Ya gua enak lah, nggak terlalu baplang di atas juga, nggak pegal juga, dan ini oke banget, gua suka ini. Nah nih Mang, ada yang berbeda nih untuk ini nih underbone-nya ini. Oh, kalau ini pakai apa nih underbone nih, kalau boleh tahu nih? Kalau di underbone ini pakai produk gua juga yang R5 ya, R5, tapi versinya yang buat di Ninja. Nah, buat di Ninja ini mau guna pakai adaptor lagi ya. Jadi sebenarnya bisa ya. Jadi pakai kalau kita mau ngakalin, terus kita pun mau kreatif, dipakein ke sini. Jadi karena ke sini kalau dipakein yang biasa itu yang pakai paket lotres ke sini, gua ketinggian posisinya. Jadi makanya gua dibikin pakai adaptor dan ini pakai yang punya Ninja. Tapi keren sih ini model underbone nih. Yaitu yang versi ini sebagai R5 dan itu setiap pembelian R5 sekarang bisa dapat undian Ojet Moto3 ya. Wis gila. Nih kayak mana Mang peleknya Mang? Nah, itu untuk peleknya. Ini ntar kita undi di Instagram saya secara live dan ini nih. Oh iya gokil. Jadi buat teman-teman yang beli full step NGRT tipe R5 ya? R5 bakal dapat voucher undian. Nah, ini hadiah undiannya nih. OZ. Gila. Lu beli step dapat OZ.
Lu beli step dapat OZ. Sama aja lu beli rokok dapat SPG. Nah, Oke, jadi kalau yang ini udah jadi juga. Kalau ini pakai pakai apaan? Pakai Brembo-nya billet ya. Billet. Ini kurang lebih harganya sekitar berapa ya? 8.500.000-an dah. Terus ini pakai quick release-nya juga lumayan juga dari Hell. Sekitar hampir 4 juta ya. ini kalau boleh tahu motor orang mana nih, Mang? Ah, itu silent ya. Oke. Nggak enak. Siap. Itu pokoknya ini salah satu yang punya tim balap di Indonesia. Oh gitu. Iya, tim balap di Indonesia yang sekarang itu mau main di Asia. Wis. Tapi kita silent aja ini punya Iya, siapa ya siap. nokolnya itu. Tapi motornya oke sih, kemarin udah dijajal juga, kita udah pakai joki juga, dan ini menarik banget. Dan ini depan belakang sama ya, pakai quick release. Terus shock pakai Racing Bros. Racing Bros ya. Ya, kurang lebih itu harganya sekitar 10,5. Ini kalau di total habis berapa kira-kira, Mang? Kalau bikin begini ya sama mesin ya siapin aja budgetnya sekitar 200 juta. Wis, gila, harga mobil cuy. 200 jutaan. Itu bisa kalau dibikin detail, lebih detail lagi, itu bisa habisnya sekitar 24-25 dah kalau semua mesinnya. Oke, siap. Nah, kalau dibikin kayak gini seperti segitu lah, pokoknya kalau dibikin kayak ini, Vanessa. ya bikinnya sekitar segituan lah. 250 jutaan. Pokoknya sekitar banyak. Pokoknya ini mah banyak aja udah. Itu. Tapi nggak bakal rugi sih dengan istilahnya harga segitu lu dapetin motor ya jadi bagus, nyaman, keren. Bisa kebut juga. Seneng aja ya kalau mau bikin motor sekarang ya, kalau cuma ya sesuai kebutuhan aja ya. Ini pesan juga saya buat teman-teman, kayak kalau dibikin motor, kalau kita modif motor, menyesuaikan budget, menyesuaikan kebutuhan, jangan maksa. Kalau emang kita belum mampu ya nggak usah beli dulu, udah penting standar. Motor itu menurut gua, motor yang enak itu motor yang bersih, dan motor itu yang dipakainya nggak mogok aja. Itulah, jadi bukannya siapa yang termahal dan terhedon, itu masih menurut gua pribadi relatif ya. Itu Ya ada pepatah mengatakan bergayalah sesuai isi dompet emang ya. nah betul, itu jangan menjadi istilahnya setelah bikin motor kita punya beban, punya tanggungan. Betul. Itu aja. Jadi ya udah, kalau motor kita segini apa adanya dan motor kita nggak kenceng, ya udah gua bisanya segini, yang penting kita bisa ngopi, ngobrol bareng. Itu aja sih. Dan yang enak itu kalau bikin motor itu menurut gua pribadi nyicil ya. Intinya nyicilnya bukan nyicilnya begini ya. Jadi nggak sekali ngebangun bikin kita beli pasang, enggak. Ya bulan ini kalau masih istilahnya masih jadi bulan ini gua gajian nih, masih jadi karyawan. Beli ya contoh misalkan mas rem dulu atau selang rem dulu gitu. Jadi nggak maksa. Iya benar betul. Kadang juga banyak orang yang maksa beli, taunya ya masih ada kebutuhan ya di luar motor. Itu aja sih. Akhirnya pusing. Kalau mau hemat ya beli yang second. Itu sih banyak opsi sekarang di grup juga, di grup Ninja banyak juga barang-barang second. Jadi kayak kalau mau hemat lu beli barang second aja. Gak usah memaksa lah. Kita hidup apa adanya. Setuju. Iya. Karena gua pribadi ya dulu gua masih jadi karyawan, gua tuh pengen liburan, pengen punya motor kenceng juga gitu kan. Tapi gua nggak ada duit gitu, dan nggak ada waktu. Nanti di saat sekarang istilahnya gua punya motor enak, dibilang kenceng sehingga punya motor ganteng juga, giran gua mau jalan gua nggak ada waktu. Jadi jangan gimana ya, jadi jangan keluh kesah semuanya juga. Gue pribadi gue nggak ada waktu, tapi motor mah ada, ya duit buat ongkos bensin gue ada. Kalau yang masih jadi buruh gitu, masih jadi karyawan, iya itu gue pengen ini, gue belum kebeli, pengen itu sama, gue nggak ada waktu nih. Jadi sama-sama kita nggak nikmatin, yang penting kita
bersyukur aja sebenarnya. Iya, ya. pokoknya ada plus minusnya lah ya. Nah, itu jangan berkecil hati ya. Motor penting ngegelinding, motor sehat udah aman. Dah, itulah pokoknya. Namanya juga sebatas hobi. Ya, betul. Ini ya seperti kayaknya oh ya nanti gua nanti akan live di Instagram, mungkin nanti akan gua kasih tahu di Instagram saya nanti untuk pengundian step dan berhadiah Ojet Moto3, ditungguin aja, disimak. Dan nanti mungkin dari sini pun ada vlog kedua ya, vlog kedua atau sampai ketiga kayaknya ya. Siap. Nah nanti untuk keduanya nanti kita udah finishing, udah beres. Oke. Dan yang ketiganya nanti kita akan nge-vlog di Sentul. Kita akan battle sama RSGP. Siap, Mang. Kita coba ya. Pokoknya pantengin terus vlognya. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Buat teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur panjang, rezeki melimpah. Oke, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.